laluilah proses itu secara alami gitu. Dan Betul. kalau memang berlanjut, memang ngeklik, berlanjutlah gitu. Iya. Happy ending gitu. Uh, Kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu. hmm. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin Indo di Toronto bersama partner gue. Yutan, halo. Oke. Guys, masih ingat nggak guys, beberapa minggu yang lalu kita membuat video mengenai jalur pindah ke Kanada lewat yang cara Spouse paling mudah, sponsor. Ya. yaitu merit gitu dengan Canadian. Nah, kan seperti yang dalam video minggu lalu itu kita janjikan bahwa kita akan mencoba memberikan tips and trick ya bagaimana mendapatkan jodoh di sini. Nah, si Yutan ini sudah mendapatkan beberapa hal nih guys. Yul, bisa sharing Yul? Tapi kita mesti kasih tahu juga ya, Win. Soalnya Iya. kita bukan biro jodoh, ya. Tolong diingat kita bukan biro Hmm, jodoh. Kedua, kita nggak kerja di imigrasi apa-apa, jadi kita tidak ada ambil keuntungan apa-apa atau mau menjerumuskan atau apa. Ini pure betul, kita mau sharing. betul, Who knows? Kalian setelah nonton video yang itu terpikir, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran ya? Kalau aku betul. benar-benar pengen tinggal di luar negeri atau pengen Hmm, adventure gitu, salah mm-mm, satunya dengan Kanada ya ada satu opsi lagi yaitu menikahlah dengan either Canadian mm, atau Indonesia pemegang permanen residennya Kanada. Gitu. betul, betul. Nah, kayak Darwin bilang nih, at least ada 3 nih. Mm, Ada 3 chance untuk mendapatkan jodoh iya. orang yang sudah tinggal di Kanada. Betul Yul, Ya, tapi sebelum itu Yul, jangan lupa bener nggak semuanya untuk subscribe, like, and comment, oke? Oke Yul, tuh. lanjutkan Yul. Hmm. Ya, ada 3 nih Win aku bikin ya. Aku mulai dari yang paling tipis lah harapannya dan Chance cukup yang paling tipis, beresiko. oke? Yang paling tipis dan cukup beresiko, Win. Iya, oke. Itu online dating, Mm-mm. yaitu mencari jodoh melalui online. Karena tahu sendiri kan, ini Kanada, ini Indonesia tuh jauhnya minta ampun. Nggak bisa Betul. lah kita main ke kota itu atau itu nggak bisa lah ya. Jadi Mm-mm. benar-benar harus mengandalkan online dan saat ini memang sudah nggak umum sih, Win. Ya, maksudnya nggak asing, nggak aneh lagi kalau dapat jodoh melalui online. Walaupun aku secara personal tidak rekomen, ya. Mm-mm. Tapi memang kenyataannya ada loh orang yang berhasil, gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Nah, online dating ini, Win, bisa betul-betul ketemunya di online dating. Mm-mm. Kan kita tahu ada beberapa lah, silakan Google sendiri mana Betul. yang legit ya, jangan yang asal-asal juga, yang legit. Karena Iya, yang legit pun kita mesti benar-benar hati-hati karena banyak orang juga yang cuma mau main-main aja gitu loh. betul. Cari teman pasangan itu cuma main-main bohong-bohongan. Tapi ada yang serius di situ. Nah, Hmm. atau bisa juga ya lewat Instagram, Win, Oke. atau Facebook gitu loh, Sosmed ya, atau sosmed. mailing list. Mailing list mungkin sekarang udah nggak terlalu musim ya, lebih Mm-mm. banyak ke grup-grup sekarang gitu ya, Iya, WA grup, apapun gitu yang kalian bisa dapatkan yang orang-orangnya, member-membernya itu berdomisili di Kanada. oke. Tapi memang harus ekstra hati-hati, Win. Mm-mm. Ya, Iya. benar-benar harus ekstra hati-hati, harus Mm-mm. banyak cross check gitu. Mm. Dan ingat, kalau sudah melibatkan uang, stop. Betul. Ya, itu alarm pertamanya itu. Hmm. Jadi kalau udah asik ngobrol, kayaknya kok nyambung, nih kayaknya serius nih. Tapi kalau sudah money involved, Mm-mm. udah ada adegan minta ditransferin dengan alasan apapun, Iya, terdengar sangat meyakinkan sekalipun, no, betul. larilah secepat-cepatnya, kabur sejauh-jauhnya. Gitu. Betul. Jadi itu Iya. kalau menurut aku, Win, salah satu chance untuk mendapat pasangan di Kanada, tapi memang tipis lah, mungkin 1 banding berapa Mm-mm. juta kemungkinan bisa Mm. langsung ya kalau benar-benar Tuhan
juga bekerja ya, bisa, who knows, kita nggak pernah tahu, tapi memang harus ekstra hati-hati. Kalau berdasarkan pengalaman lu, Yul ya, lu kan mungkin ada beberapa temen nih di sini ya, di Kanada. Ada nggak sih yang kenalannya lewat online dating? Ada nggak? Ada, justru karena ada, baru aku berani kasih tahu opsi ini. Walaupun tadi aku udah bilang di awal, aku pribadi tidak rekomen. Aku tidak rekomen karena takut lah, Win, karena aku kan cewek ya. Aku sisinya dari perspektif cewek gitu. Ngeri lah gitu. Tapi kenyataannya ya seperti aku dengar, bener beberapa single yang di sini itu mereka ada yang ketemu jodohnya, walaupun waktu yang aku tahu itu jodohnya juga memang sudah di Kanada gitu. Jadi itu membuat aku berpikir, oh ternyata bachelorette di Kanada ini mereka tuh nggak anti, nggak gengsi untuk bikin profil di online dating gitu loh, untuk dapat jodoh. Nah, who knows gitu loh, ya kan? Itu bisa jadi salah satu chance. Oke, jadi ini bukan sekedar kita teori doang ya, Yul ya, tapi ini juga based on ada true story-nya juga, bener nggak? Oke. Nah, berikutnya nih, Win. Berikutnya, juga tipis harapan, tapi aku ketemunya dari Google searching ya. Bagaimana meningkatkan chance untuk mendapatkan pacar di Kanada. Untuk orang yang lokasinya di Indonesia, kalau kita ngomong spesifik di Indonesia ya. Ternyata, Win, datanglah ke komunitas yang banyak orang Kanadanya. Sarannya itu, Win. Maksudnya di Indonesia, ketika kita di Indonesianya ya kita di Indonesia gitu. Misalnya lagi Canada Day, datanglah ke imigrasi atau duta besarnya Kanada. Mungkin mereka lagi bikin event, kan pasti banyak Kanadian di situ yang hadir. Jadi bisa ikut mungkin volunteer ya, atau ikut acara di situ. Terus pergilah ke tempat-tempat yang orang Kanadanya banyak hangout di situ. Mungkin restoran Kanadian katanya, Win. Aku nggak tahu di Indonesia atau spesifiknya kalau misalnya di Jakarta ya, kota besar, ada nggak ya? Mungkin kayak kalau yang aku tahu ya, di Kemang itu kan kumpulannya banyak bule katanya. Iya, expat Kemang. Ya, atau di selatan gitu. Ya, aku nggak tahu apakah itu general bule atau ada yang spesifik Canadian. Nah, mungkin bisa coba-cobalah ya. Sekali-sekali sama beberapa teman hangout di restoran itu. Ya, namanya juga kita mau nyerempet-nyerempet supaya lebih kenal banyak orang Canadian, benar nggak? Jadi lucu juga kalau searching di Google ternyata itu tips-tipsnya katanya. Kalau mau dapat pacar orang Kanada, cobalah ke Kedubes, ke event-event yang dibikin oleh perusahaan atau imigrasi resminya Kanada, atau ke restoran atau tempat nongkrongnya orang Kanada. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, kita harus cerdas, bergaul lah. Kan katanya gitu, Win ya. Mau bergaul sama apa, kita harus ke arah itu dong. Jangan misalnya maunya pacar fotografer, kamu mainnya sama anak sepeda, kan nggak nyambung, benar nggak? Kita harus proaktif, benar nggak? Proaktif, ngejar bola. Iya. Oke, gue jadi inget ya dulu waktu gue masih di Indonesia ya, ketika gue lagi nunggu PR gue di approve juga, gue tuh suka iseng ikut acara kalau ada education fair dari Kanada. Nah, education fair Kanada itu datang tuh representatif dari University of Toronto, British Columbia, dari Guelph, dari macam-macam college yang ada ya. Nah, apakah ikut jalur seperti itu, Yo? Ya, jadi lu datengin ke lu datengin salah satu counternya gitu ya. Ternyata di counternya itu ada misalkan cowoknya bule ganteng gitu ya. Terus jadi bukan tanya-tanya sekolahnya dong ya. Tanya-tanya are you married or are you single gitu ya. Konselornya malah kita tanya seperti itu dong ya. Yang halus dong, Win. Jangan langsung point blank begitu gitu dong. Iya, intermezzo guys. Ya, nggak pernah tahu. Tapi maksudnya dibanding kalau kita cuma diem aja di rumah, do nothing kan. Masa tahu-tahu itu cowok atau cewek gedebrak dari langit kan nggak mungkin. Nah, ini cuma kita memperluas pergaulan dan bermainlah di area yang tak menjadi targetnya kita. Oke. Tapi ya gitu aku bilang yang tadi ya, online dating sama ini tipis harapan, tapi ada chance-nya. Jadi jangan give up gitu. Ini butuh modal sih, Win. Butuh modal, yaitu sekolahlah ke Kanada. Oke. Make sense. Make sense kan? Kamu sekolah,
apply S1 apa S2 master, Ya. apply. Nah, begitu kamunya udah di sini, nah terbukalah peluang sudah Ya. selebar-lebarnya. Bener nggak? Ya, jangan cari yang sesama visa student juga, karena kan Iya. repot kan, lihat-lihatan Iya. gitu. Betul. Tapi Iya. jangan putus harapan juga. Walaupun nanti sama-sama visa student juga kan memang katanya kan kalau studi di sini setelah lulus dikasih kesempatan kan Win ya untuk Iya. apply jadi PR. Iya, ada chance untuk work permit dan setelah work permit bisa dapat PR. Ada chance Iya. itu, betul. Iya. Cuman aku tipsnya ya buat orang yang sekolah ke sini, ya kamu juga kan targetnya juga mau cari jodoh kan, ya jangan dari kampus balik ke kos-kosan, kampus lagi kos-kosan, ya sempit kan, gitu loh, bener nggak? Ya salah satu syaratnya mungkin perluas pergaulan juga, jangan yang cuma di kampus sekolah. Iya kalau nanti satu kelasnya atau satu kampusnya ada yang taksir-taksiran, bener nggak? Kalau enggak, habis dong chance-nya. Nah, perlebar. Ya mungkin bisa ke komunis, maksudnya komunitas religius. Misalnya kalau kamu Kristen, kan kamu pasti beribadah ke gereja, tanya-tanya aja, ada nggak gereja yang mana bisa ke yang gereja sesama orang Indonesia bisa. Karena kan juga pasti banyak juga kan teman residen orang Indonesia, maksudnya jodohnya jangan kepikirannya yang bule-bule aja, bener nggak? Atau yang dari bangsa lain. Dan yang kedua, kalaupun kita Muslim juga kita bisa ya, ada juga komunitas Muslim di sini, bener nggak? Ada, Buddhis ada, Hindu apalagi. Jadi bukalah kantong-kantong pergaulan itu, gitu. Bersosialisasi lah intinya ya. Bersosialisasi gitu. Dan di sini kan kita terkenal volunteer ya, Win. Apa-apa volunteer tuh terbuka lebar. Bisa di nursing home, bisa di hospital, bisa di kayak food army begitu. Itu terbuka lebar sekali. Apalagi kalau yang kuliah ke sini sambil kerja, Win. Nah, di tempat kerja ketemu. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan masukku ya, jangan sekolah, pulang nanti ke kos-kosan, sekolah lagi ya. Iya. Itu mah di Indonesia juga nggak akan dapat jodoh kalau kayak gitu, bener nggak? Iya. Cuman tadi yang menarik yang lu bilang kalau volunteer di nursing home nanti dapatnya kakek-kakek atau nenek-nenek dong jodohnya. Jangan salah, siapa tahu tuh kakek bilang, aduh kamu baik banget, kamu handsome atau kamu pretty, dikenalin ke cucunya. Oh iya, ada aja chance ya, bener gak? Ada chance-nya, Win. Ya kan, jangan atau waktu kamu lagi volunteer, anak cucunya lagi datang ngunjungin juga kan? Iya, betul, iya. Gua rasa sih jalur yang lewat sekolah ini make sense ya. Cuman memang ya selama ada cuman untuk sekolah kesininya. Ya, memang tadi yang si Yutan bilang bahwa secara modal nih berat nih kalau yang lewat sekolah. Tapi jangan selalu putus asa, guys. Gua pernah sharing ke kalian di video yang nanti gua kasih linknya nih, ya. Ada teman gua yang sudah di sini kuliah master untuk apply PR, malah dapat funding. Dapat funding. Dapat jodoh. Dapat funding 90% dari kampusnya. Toh ternyata, ya kan? Lumayan ya balik modal ya? Iya, lumayan balik modal. Tapi kalau dia mah emang kebetulan udah punya suami dari Indonesianya. Tapi maksudnya ya udah, memang tujuannya mau ke Kanada, mau sekolah, ternyata bisa dapat funding, dan kalau dapat jodoh itu kan namanya blessing in the sky, bener nggak? Betul. Nah, itu dia. Oke, guys, jadi itu tips yang juga cukup baik dan make sense ya, lewat jalur sekolah ke sini ya. Nah, yang terakhir nih, Win, dan kayaknya yang paling aman so far, dan paling banyak berhasil juga, Win. Lu mau tahu apa nggak, Win? Gimana tuh? Minta dikenalin, atau ya memang dikenalin sama temen. Jadi dalam artian gini loh. Dicomblangin lah ya istilahnya. Dicomblangin lah gitu. Tapi kan maksudnya kita sendiri nih yang mau minta dicomblangin, kita juga dalam posisi yang teropen. Betul. Jangan malu-malu, bener nggak? Jangan malu-malu gitu. Karena memang ada, misalnya contoh aku tahu ada temanku beberapa yang single. Tapi mereka nggak pernah bilang kan kalau mereka itu mau cari jodoh. Gitu. Atau mereka
ya why not gitu kan. Mm-mm. Ya kan aku nggak bisa serta-merta ngenalin atau apa kan, gitu Iya. loh. Jadi itu paling aman karena sudah ada orang yang meng-cross check nih, gitu. Jadi dalam artian gini, kalau itu dia temannya kamu, berarti kan dia udah tahu kamu dong. Iya. Dan kamu masih ada trust juga sama dia. Nah, Betul. dia ini mungkin dengar dari somebody atau dia sendiri memang kenal si single itu ada di Kanada dan dia merasa kayaknya nih orang baik juga ya. Pasti kan dia screening dulu dong. Betul. Masa garong terus dia Iya. kenalin. Nah, enaknya maksudku enaknya dalam artian amannya itu tadi ya karena sudah ada screening dari si orang ini. Benar. Gitu loh. Ya, Kemudian kita kan sebagai comblang juga bertanggung jawab, bener nggak? Nggak main sembarang kenalin, bener nggak? Tuh, kita at least walaupun nggak tahu sampai dalam-dalamnya, at least kita secara garis besar udah screening dulu lah tahap pertama gitu. Betul. Kita berani dikenalin. Dan memang so far beberapa aku lihat ya berhasil loh ini gitu loh. Mengimport. Ya, mengimport benar ya, mengimport pasangan dari luar Kanada ke Kanada. Iya. Kalau impor berarti kena biaya cukai dong. Memang mahal, Win. Kadang-kadang kan harus pulang, Win. Untuk iya, betul. Iya. Memang jalur yang terakhir ini yang lu sebutkan tuh, gue sampai punya teman gue ada yang memang kasusnya seperti itu. Jadi gue bukan sekedar juga mensupport lu dengan teori doang. Ada gue yang kenal dan memang kejadiannya seperti itu, dijodohin. Betul, seperti itu. Iya. Nah, cuman lewat jalur yang ini, Yul, berarti kan intinya lu pertama lu mesti coba punya temen yang udah ada di Kanada dong, bener gak? Atau yang punya strong relations dengan Kanada dong, bener gak? Lalu lu bilang ke dia kan bahwa ada nggak kira-kira ya yang lagi cari jodoh, bener gak? Seperti itu dong ya? Oke, poin berikutnya itu ini berdasarkan juga pengalaman gue setelah di sini ya, Yul ya, bahwa ternyata ya, ini tapi nggak semua ya, nggak semua. Ternyata walaupun misalkan di sini ada beberapa keluarga yang udah tinggal lama di sini gitu ya, udah punya anak dan anaknya udah pada besar, ternyata banyak yang tetap masih prefer untuk punya mantu tuh orang Indonesia loh, Yul. Bener nggak tuh? Betul. Mungkin karena secara cultural itu kan lebih dekat ya. Jadi untuk urusan culture shock atau nggak cocok itu udah bisa dieliminasi gitu. Tapi mesti diingat juga ya, Win. Untuk kalau kamu ngomong tadi orang tuanya ya, parents-nya lebih prefer kan tadi ya sesama orang Indonesia. Tapi kita mesti ingat juga anaknya ini belum tentu oke. Oke dalam artian gini, dia nggak masalah mau ya karena kan kita tahu ya anak-anak yang gede dari sini itu memang diajarinya itu no diskriminasi, everybody itu equal gitu-gitu ya. Jadi bagi mereka pun mereka nggak masalah ya dapat yang sesama orang Indonesia atau yang sesama Asian atau bahkan yang benar-benar di luar komunitas dia lah gitu. Tapi karena mereka bring up-nya itu dari kecilnya dengan prinsip-prinsip atau didikan Kanada, kadang-kadang memang agak susah nyambung dengan katakan anak-anak yang growing up-nya itu di Indonesia. Betul. Karena mindset-nya beda gitu. Jadi secara physically mungkin kalau dilihat kayak kita gitu ya, kayaknya nggak ada beda ya. Tapi ternyata secara mindset bedanya tuh bisa jauh banget. Betul. Bisa jauh banget gitu. Ibaratnya satunya Eastern, satunya Western pola pikirnya, benar gak? Iya, tapi aku setuju. Memang aku juga sering ketemu beberapa yang parents-nya itu mungkin nggak spesifik bilang, mau nanti mantunya juga Indonesia tuh enggak. Tapi maksudnya mereka ngomong gitu loh. Maksudnya ada nggak gitu ya? Kamu punya kenalan nggak gitu loh? Oh anak tante nih, gini-gini udah cukup umur nih, ada temen nggak kenalin tuh ada yang kayak gitu tuh ada. Gitu. Iya. Dan kalau kata aku sih kita atau as a parent atau kita yang dimintain tolong itu kita tuh cuma sekedar bisa kayak mempertemukan doang. Ini loh dan ini. Betul. Nah ujung-ujungnya kan balik ke ini dan ini lagi. Betul. Gitu loh untuk mau berlanjut apa enggaknya. Iya. Karena ini kan udah bukan zamannya Siti Nurbaya, bener nggak?
Benar. Iya, apalagi kalau anak-anak yang udah besar di sini, bener nggak? Mereka tuh merasa mereka sudah punya hak kalau udah dewasa, bener nggak? Untuk menentukan hidup mereka ya. Betul. Iya. Tapi untuk teman-teman yang posisinya di Indonesia, Hmm. kalau boleh saran, Mm-mm. kalau memang ada kepikiran seperti itu, tapi juga nggak boleh main-main ya. Main-main Oh dalam iya, arti gini loh, kamu nggak pikirin mateng gitu. iya. Karena kalau begitu serius, seperti yang Dawin ngomong ke aku waktu di video yang waktu aku sharing pengalaman aku bisa ke Kanada dari spouse sponsor itu, eh, kita tuh pindahnya jauh sekali Betul. dan ninggalin semuanya, Mm-mm. karir, keluarga paling berat ya, Mm-mm. kita tinggalin keluarga gitu. Mm-mm. Jadi udah dipikirin matang-matang belum gitu, jangan Betul. cuma sekedar oh yang penting gue dapet jodoh gitu, oh gue pokoknya maunya ke luar negeri misalnya gitu ya, jangan berpikiran seperti itu karena ini Bukan main-main, bener nggak? bukan main-main gitu. Atau jangan pula pikirin, yang penting gue dapet PR, bener nggak? Nah itu yang paling gue rasa tuh, Cilaka tuh. gue sebel banget tuh ngeliat orang kayak gitu. Jangan Iya, karena ini sifatnya benar-benar uh, untuk seumur hidup ya, cari betul. pasangan hidup ya, teman hidup Iya, gitu. betul, betul. Iya sih. Oke, jadi kalau boleh lu summarize tadi, jadi poin-poinnya gimana? Apa aja tuh? Jadi bukalah pergaulan selebar-lebarnya kalau Mm-mm. memang ada niatan Mm-mm. untuk punya kans dapat Mm-mm. pasangan Mm-mm. orang yang either Canadian atau permanent resident dengan Mm-mm. harapan kamu Mm-mm. disponsorin kemudian bisa tinggal sama-sama di Mm-mm. Kanada. Bukan Mm-mm. sebaliknya. Betul, Bukannya dapat terus dianya yang mau ke Indonesia. Bisa betul. terjadi juga ya Win ya. Bisa aja. Mm-mm. Tapi ini Betul, kita ngomongnya kamunya yang mau ke sini karena betul. ya seperti kita mention di video sebelumnya itu ini jalur yang paling Mm-mm. uh, mudah lah gitu, Mm-mm. sangat Mm-mm. doable Mm-mm. dan juga cepat sekali prosesnya selama Mm. kamu betul-betulan ketemu Pacaran jodoh dan ya. serius gitu ya Mm-mm. dan nikahnya juga bukan settingan ya kayak Mm-mm. sinetron Mm-mm. itu cepet banget kok prosesnya kayak kasus aku aja dan Mm-mm. banyak kasus teman-teman yang lain tuh less Mm-mm. than within 6 bulan Iya. itu kita udah dilolosin gitu. Nah, yaitu pertama cobalah online dating. Ini udah tahun Mm-mm. 2020 ya, itu kayaknya bukan sesuatu yang aneh lagi, tapi Mm-mm. tetap namanya online dating. Kalau kamu nggak biasa bermain di online, Mm-mm. perlu ekstra hati-hati. Mm-mm. Dan satu yang aku mention dengan sangat keras, kalau sudah involve money, duit, Mm-mm. kabur. Mm-mm. Walaupun alasannya sangat meyakinkan dan kamu sudah ngobrolnya udah, sangat cocok gitu dengan orang ini, udah, wah ini mantep banget nih, aku Iya. serius, dia juga serius. Tapi kalau udah dia ada adegan, kirimin dulu duit, nanti aku kirim balik lagi, no, 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 no. Langsung kabur. Kedua, lewat kamu datangilah komunitas-komunitas yang banyak orang Kanadanya beredar di Betul. Indonesia. Main ke Kedubes, volunteer di event yang dibikin sama orang atau perusahaan atau organisasi di Kanada gitu ya, atau nongkronglah di kafe, restoran yang Iya. kamu tahu banyak orang Kanadanya. Mm. Yang ketiga, perlu modal, tapi doable, yaitu sekolahlah dulu ke sini. Mm-mm. Sekolah ke sini, kamu secara fisikalinya sudah di sini, kamu juga tetap perluas juga pergaulannya di sini dengan join komunitas, volunteer kemana-mana, itu menambah luas pergaulan kamu dan berarti sama dengan dapat pasangannya juga terbuka lebih lebar. Dan terakhir apa Win? Nah, yang terakhir, cari Yang kita mak rekomen comblang. ya, Cari mak comblang. carilah at least kasih tahu gitu kalau kamu oke gitu. Dan kalau bisa nih satu lagi nih, baru terpikir saya, kalau bisa kamu juga bilang preference-nya. Dalam artian gini, oh kalau misalnya duda atau janda, saya tidak masalah. Misal loh, ini misal, saya nggak encourage atau apa ya, tapi misal Betul, betul. kamu oke, tidak masalah, itu ada bagusnya juga kamu sampaikan. Karena sejauh yang aku tahu ya, yang betul-betul single, belum married, cari jodoh,
so far aku belum pernah ketemu in person, kecuali yang parents-nya ngomong ke aku, anakku gini. Yang aku tahu in person, ya, itu either duda atau janda, Win. Gitu. Case-nya ya. Case-nya. Nah, yang di Indonya kebanyakan sih masih single, gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya nggak masalah dapat pasangan kalian itu yang duda atau janda ya, kamu nggak maksudnya gini loh, jangan sungkan untuk kasih tahu juga. Iya. Gitu loh, karena kan kadang-kadang orang juga takut nggak enak ya, gitu loh. Wah, masa lu mengenalinya ke gua yang ini sih, gitu kan? Siapa tahu kan, jadi orang enggak. Tapi kalau kamu betul-betul ngomong dan pas ini lagi ada denger, karena kita sering dengar, bener nggak, Win? Betul. Ya kan? Betul. Si ini lagi cari gini, walaupun identitasnya masih di hide ya. Betul. Tapi kita bener kan, Win ya? Betul. Sering dengar gitu. Nah, iya. Kan kita langsung, oh. Iya. Gitu. Iya, si Yutan dan gua ini kita berdua ikut dalam mailing list komunitas orang Indonesia yang ada di sini, guys. Jadi dalam mailing list itu sering ada 1-2 kali gitu email bahwa om ini dan tante ini nih anaknya sudah dewasa dan ingin menikah, tapi kalau bisa tolong cariin jodohnya yang orang Indonesia, bener gak? Dan juga mungkin tadi yang seperti tadi lu bilang ya, misalkan ketika lu nemu teman gitu ya yang udah di Kanada dan mau minta tolong dicomblangin gitu ya, mungkin spesifiknya juga bukan hanya secara yang tadi, misalkan kalau janda atau duda oke, nggak apa-apa gitu ya, tapi juga spesifik, misalkan agamanya juga, bener gak? Karena ini kan buat komitmen, kalau bisa yang agamanya sama dengan gua dong gitu. Ya nggak? Ataupun misalkan kalian, ini nggak ada maksud mau rasis ya, nggak ada maksud mau rasis sama sekali. Misalkan gue preferensinya yang sesama Asia deh gitu. Atau kalau gue mungkin bule juga nggak apa-apa gitu, bener nggak? Apa-apa sih spesifik seperti itu, bener nggak? Betul. Walaupun nanti at the end seperti kita bilang itu tergantung kamu gitu loh. Dan jangan juga pikir, oh begitu udah dikenalin terus kamu harus jadian gitu. Betul. Either karena kamu mungkin nggak enak sama teman kamu atau kamu maaf nih ya desperado gitu. Yang penting gua dapet gitu. Jangan gitu. Bener-bener ya kayak laluilah prosesnya secara alami dengan ngobrol ya, karena jaraknya jauh ya pakailah telepon, pakailah video call. Sekarang kan udah semakin canggih, semakin gampang dan murah juga ya. Laluilah proses itu secara alami gitu. Dan kalau memang berlanjut, memang ngeklik, berlanjutlah gitu. Iya. Happy ending gitu. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu. Oke. Happy ending kayak Cinderella dong ya. Iya. Oke guys, jadi itu tadi beberapa tips yang si Yutan sudah sampaikan ya. Gua rasa itu tips-tipsnya itu sangat logis, doable. Cuman memang ada chance-nya dari yang paling tipis sampai yang paling memungkinkan ya. Jadi kalian kalau memang benar-benar niat, gua rasa coba jalanin 4 hal itu. Bener nggak? Betul. Terus kalau di luar 4 ini, yang kalian either ngalamin sendiri atau yang terpikir atau yang kalian tahu, share sama kita di kolom komen. Betul. Iya. Ternyata ada nih, ada salah satu alternatif lagi nih untuk bisa mendapatkan jodoh di Kanada. Betul. Tolong tulis di komen. Nah. Betul. Iya. Oke deh guys ya, thank you nih udah dengerin sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment terhadap video kita ini. Dan juga Yul, kalau bisa nih ke depannya kita juga pengen kembangin lagi ya video ini ya. Kita pengen juga share untuk secara teknikalnya, bener nggak? Kalau misalkan udah dapet jodoh dan kita udah lagi mau apply nih untuk permanent residence-nya, nah secara teknikalnya tuh nanti isi formnya seperti apa gitu, persiapan dokumen pendukungnya apa. Nah itu gimana tuh, mungkin kita akan coba share juga ya Gil ya, dalam video-video berikutnya ya. Betul. Oke deh kalau gitu ya, sampai di sini dulu video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke? Bye.